Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Kotruna Salsabila dengan NIM 1905614. Nah, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai gangguan kesehatan lain. Apa sih gangguan kesehatan lain itu? Nah, gangguan kesehatan lain ini dapat berbentuk penyakit yang membatasi energi atau menyerang daya tahan tubuh kita sehingga kita terganggu dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa terganggu? Karena penyakit ini termasuk ke dalam penyakit kronis, di mana dapat berdampak ke kemampuan kognitif. Tapi bukan karena intelektualnya ataupun karena kemampuan kognitifnya yang lemah, melainkan dari fungsi fisiknya yang lemah sehingga anak tidak dapat belajar dengan baik. Nah, selanjutnya apa sih contoh dari gangguan kesehatan lain ini? Kelompok kami mengambil contoh salah satu penyakit, yaitu asma. Apa sih asma itu? Nah, apa sih asma itu? Asma adalah salah satu jenis penyakit jangka panjang atau kronis yang menyerang saluran pernapasan dan ditandai dengan penyempitan atau peradangan pada saluran napas yang menimbulkan sesak atau sulit bernapas. Nah, selain sulit bernapas, biasanya asma muncul dengan gejala-gejala lain seperti dadanya nyeri atau batuk-batuk. Lalu asma itu tidak hanya menyerang usia-usia tua, namun asma juga dapat menyerang semua usia, baik muda maupun tua. Nah, walaupun penyebab dari asma tersebut belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicu terjadinya asma. Antara lain ada terpapar asap rokok, debu, aktivitas fisik yang terlalu berat, lalu udara yang dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Nah, penyakit asma juga berdampak kepada anak-anak. Kenapa? Karena dapat mengganggu aktivitas dan perkembangan si anak itu. Serangan asma juga dapat mengganggu anak dan menyebabkan anak itu tidak dapat masuk sekolah selama berhari-hari. Selain itu, serangan asma juga dapat mengganggu masalah perilaku anak dan emosional si anak. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai apa sih gejala-gejala dari asma tersebut. Selanjutnya kita dapat mengetahui beberapa gejala pada asma. Nah, gejala utama asma meliputi susah bernapas. Di sini ada beberapa seperti batuk, dada yang terasa sesak, mengik atau suara yang dihasilkan ketika udara mengalir melalui saluran napas yang menyempit. Nah, apabila gejala ini kumat, seringkali penderita asma mengalami sulit untuk tidur. Tingkat keparahan gejala pada asma itu bervariasi, mulai dari yang ringan hingga yang parah. Memburuknya gejala biasanya terjadi pada malam hari atau dini hari. Seringkali hal ini membuat penderita asma menjadi sulit tidur dan kebutuhan akan inhaler semakin sering. Selain itu, memperburuknya gejala juga dipicu oleh reaksi alergi atau aktivitas fisik. Nah, di mana gejala asma ini yang semakin memburuk secara signifikan disebut juga sebagai serangan asma. Nah, serangan ini biasanya terjadi dalam waktu 24 jam atau bahkan beberapa hari. Meskipun begitu, ada beberapa penderita gejala asma yang memburuk dengan sangat cepat kurang dari waktu tersebut. Nah, selain dari sulit bernapas, sesak dada, dan mengik yang memburuk secara signifikan, adapun beberapa tanda serangan asma yang parah. Contohnya, inhaler pada penderita yang tidak ampuh lagi dalam mengatasi gejala. Gejala batuk, mengik, dan sesak dada semakin parah dan sering. Nah, sulit untuk bicara, makan, ataupun tidur karena kesulitan dalam bernapas. Di sini juga terlihat dari bibir dan jarinya yang mulai terlihat membiru. Denyut jantung yang meningkat, beberapa ada yang merasakan pusing, lelah, atau mengantuk. Perkenalkan, saya Listrina Nur Aini dengan NIM 1906030. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengatasi peserta didik yang memiliki penyakit asma agar dapat
mengikuti pembelajaran atau pendidikannya dengan efektif. Nah, pertama, hindari pemicu di mana penyakit asma itu tidak kambuh. Dengan banyak beristirahat ketika memang sudah merasa lelah, terutama ketika ada pembelajaran olahraga. Yang selanjutnya, selalu menjaga kesehatan tubuh agar tidak mudah terserang oleh flu atau pilek, di mana flu dan pilek tersebut bisa meningkatkan resiko kambuhnya asma. Oke, selanjutnya bagaimana cara seorang guru menangani atau mengatasi ketika seorang peserta didiknya mengalami penyakit asmanya kambuh. Nah, pertama, seorang pendidik harus mendudukkan peserta didiknya dengan posisi tegak, di mana posisi tersebut dapat membantu membuka saluran pernafasannya untuk lebih terbuka lebar lagi. Nah, selanjutnya yang kedua, mencoba untuk menenangkannya dari perasaan cemas atau stres, karena perasaan tersebut dapat menimbulkan gejala asmanya semakin memburuk. Nah, yang ketiga, mencoba untuk membantu mengatur pernafasannya dengan teknik bernapas agar pernafasannya lebih stabil dan melambat ketika serangan terjadi. Nah, yang terakhir, seorang guru atau seorang pendidik harus mengingatkan kepada peserta didiknya agar selalu membawa obat-obatan pribadi untuk mengatasi ketika penyakit asmanya ini kambuh seperti itu. Terima kasih.